Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata, itu hukum perdata, itu hukum perdata. Assalamualaikum. Dalam video kali ini kami akan membahas jawaban cerdas Prof. Mahfud terkait pertanyaan tentang pinjaman online. Seperti kita ketahui bersama, banyak sekali belakangan ini kasus-kasus pinjol yang beredar, makin banyak aplikasi pinjol yang beredar, makin banyak orang-orang yang terlibat masalah akibat karena pinjaman online yang tidak terselesaikan. Pada saat kasus ini dibawa ke ranah hukum, ternyata ini menjadi masalah yang tidak semudah itu untuk diselesaikan. Berikut penjelasan dari Prof. Mahfud MD. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, terkait ekonomi kerakyatan dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilakan. Baik, kalau kebijakan data digital, yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat